Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan materi editing video menggunakan aplikasi yang ada di HP, yaitu aplikasi KineMaster. Oke ya. Silakan buka KineMaster-nya. Ya. Ini selanjutnya kita klik pada judul simpanan video kamu minggu kemarin. Kemudian klik tombol edit itu. Nah, minggu kemarin saya sudah menyampaikan dari pembuatan teks ya, opening, judul, ada gambar, kemudian ada nama kamu di situ, kemudian menghilang. Setelah itu ada transition. Ini warna putih ini namanya transition. Atau memberikan efek perpindahan antara frame atau bingkai satu dengan yang lainnya. Ini ada bingkai gambar dan ada bingkai video. Kita kasih transition. Nah, bagaimana cara menambah transisi lagi pada video-video ini? Atau kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana cara motong video, kemudian kita beri transisi lagi ya. Untuk motong sebuah video ataupun gambar, letakkan pada gambar atau video tersebut. Kemudian klik gambar gunting. Nah, di situ ada gunting, ya, dan ada gambar cropping dan ada gambar audio. Kita klik gambar gunting. Ada macam-macam gambar gunting itu fungsinya. Ada pangkas ke kiri playhead, dia akan memotong dari warna yang kita pilih ini atau garis yang kita pilih sini ke arah kiri sini. Ya. Pangkas playhead ke kiri. Misalnya ini kita pangkas 20 detik pertama karena yang dibutuhkan 20 detik berikutnya. Klik pangkas playhead ke kiri. Ya. Itu misalnya seperti itu. Kemudian ada pangkas ke kanan playhead. Maka dia akan memangkas ke sebelah kanannya. Ini ke arah sana. Setelah kita taruh sini batasnya, kemudian kalau kita klik pangkas kanan playheadnya, maka misalnya ke arah sini ya, agak terlalu panjang, nah dia akan memotong. Nah ini misalnya hanya video ini yang kita butuhkan. Dan ada bagi di playhead, ya bagi di playhead itu untuk membagi video itu menjadi dua, atau ada sela di antar video itu. Nah tinggal ini mau dipotong yang bagian ini dan ini, mau diambil, mau dipotong tengahnya, diklik sini lagi, maka dia akan terbagi. Kemudian ini mau dihapus misalnya, klik tombol sampah. Nah ini fungsinya tadi gambar gunting ada bagi playhead. Kemudian di bawah ada ekstrak audio. Nah misalnya gini ya, ketika sudah tidak jadi atau batalkan, maka klik gambar undo sini ya, lingkaran ya. Nah ini sudah kembali menyatu. Kita cek dulu bawahnya ada ekstrak audio. Ekstrak audio itu untuk memisahkan antara video dan gambar. Kita coba. Maka bisa kamu lihat bagian ini diperbesar aja. Ada audionya ini yang terpisah. Nah ini bisa kita hapus untuk menghilangkan audio atau suaranya. Ini kan tadi ada suara orang ngelas misalnya. Ya, coba kita play. Nah, ada efek suara orang lasnya gitu ya. Kita bisa hilangkan atau bisa menggunakan itu atau bisa menggunakan ini. Nah, ini untuk menghilangkan suara dari orang las tersebut. Misalnya mau kita tambah dengan suara kita sendiri atau kita ganti dengan suara musik. Ya. Bisa itu, bisa juga dengan cara tadi ekstrak audio kemudian audionya kita hapus. Ya. Nah, ini ya. Itu pertama bisa memotong, kemudian kita ekstrak audio.
gunanya fungsi gunting ini ya tadi ya. Kemudian ada bagi siku dan sisipkan bingkai beku. Ini bagi video, kemudian di tengahnya langsung kita akan muncul gambar. Ya, coba kita coba. Bagi dan sisipkan bingkai beku. Tek. Nah, yang disisipkan ini adalah bingkai beku. Bingkai beku itu artinya gambar atau foto ya. Ya, ketika saya play, yang satu pergerakan video, yang tersisipkan tadi hanya berupa foto atau gambar yang otomatis dipilihkan oleh aplikasi ya. Kemudian lagi, misalnya di sebelah sini kita mau sisipkan bingkai beku. Nah itu ya. Kemudian, nah ini kita melanjutkan ke transisi lagi. Nah, bersambung ke transisi. Ini pilihan transisinya kemarin. Di sini misalnya kita kasih transisi lagi. Ada macam-macam transisi ya kemarin ya. Yang bisa kamu buka. Ini tergantung dari kamu mencari update atau bahasanya beli, dapatkan, bukan beli ya. Dapatkan lainnya di store-nya ini. Ya bisa jadi beli juga bisa. Cara ini ya bisa, dan mau dikasih lagi untuk yang ini 3D Classic pecah duer. Nah ini ya, dan yang ini mau dikasih picture and picture double ini. Nah ya, ini juga tergantung dengan kebutuhan atau tergantung dari yang pas yang mana gitu ya, yang pas yang mana dengan video kamu. Ya. Misalnya lagi saya cobakan. Nah itu ya, itu tadi bagaimana cara memotong video, kemudian bagaimana cara menambahkan efek transisi. Kemudian di menu ini mana yang belum kamu tahu? Oh ya, saya lanjut ke di bagian video ya, ada klip grafis. Untuk apa sih klip grafis itu? Untuk memberikan efek pada sebuah klip. Misalnya ini mau diberi efek basic title effect. Nah, nanti akan muncul judulnya di situ. Nah, di situ ya ada macam-macam pilihannya. Kemudian nanti kita bisa edit judulnya atau diberikan judul lagi ya, atau biasanya teks kembali. Kalau tidak mau basic effect maka more title effect. Nah ini juga mau tambahkan ini. Ya, ini bisa. Apapun yang ini. Nah, ya. Nah, ini misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya itu ya. Pilih. Nanti akan muncul judulnya situ. Gitu ya. Ini tergantung dari pemilihan klip grafisnya ini. Apabila tidak mau diberikan ya tidak usah dipilih, tidak ada. Gitu ya. Kemudian ada pilihan kontrol kecepatan. Nah ini video yang terpotong ini atau bagian yang kita seleksi ini ya, ini kan terseleksi kalau warna kuning ini, kita bisa beri kontrol kecepatan atau kelambatan. Nah, kalau semakin ke atas semakin cepat ya gerakan videonya. Nah, yang memang nggak terlalu kelihatan karena videonya hampir sama. Ataupun mau dibuat lambat. Nah, maka durasinya semakin lama. Nah, itu gerakannya melambat itu. Ya. Nah, tergantung kebutuhan ya, pemberian efek
atau tergantung dari estetikanya. Kamu, wah ini kira-kira kalau diberikan efek lambat lebih mengena nggak pesannya, atau ini kalau diberikan efek yang cepat itu seperti apa, atau tergantung kebutuhan ya. Ketika dibutuhkan video yang lama ya kita lambatkan, video yang cepat ya kita cepatkan. Kemudian ada pencerminan, ini merubah cerminnya ya. Nah, mau pindah dari sebelah kiri, sebelah kanan, ataupun dari atas ke bawah, balik. Nah, ini bisa ya. Dan bisa kita rotate juga, ya, putar, bisa ya. Nah ini ya. Oke, kemudian ada lagi filter warna. Ini sudah kita masukkan filter warnanya. Nah itu ya, warnanya akan berubah. Saya kira kalau kamu sering mengotak-atik ini akan mengetahui mana-mana saja fitur yang bisa digunakan. Dan ada penyesuaian warna juga. Ya, ini ya. Misalnya seperti itu. Dan ada lagi amplop volume. Nah, tadi kemarin sudah saya bahas amplop volume. Filter audio. Nah, ini juga untuk memfilter atau merubah suara bahasanya ya. Ada suaranya diganti suara tupai, suara robot, suara dalam, suara modulasi, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kebetulan suaranya kita hilangkan. Nah, bagaimana cara mengisi suara yang sudah kita hilangkan? Atau bahasa lainnya dubbing, mengisi suara. Kamu klik gambar suara. Nah, sini kalau klik tombol mulai, nanti suara saya ketika ngomong seperti ini akan masuk ke video kamu. Ke video itu maksud saya. Klik tombol mulai, kita berikan narasi atau cerita tentang video tersebut ya. Oke, langkah yang pertama adalah menata besinya, kemudian persiapkan lasnya, paskan pada area pengelasannya. Nah, seperti itu, bagus. Kemudian kita rapikan, dan seterusnya. Nah, ini kita memberikan narasi. Nah, ini suara kita terekam. Kita coba play dulu. Oke, langkah yang pertama adalah menata besinya, kemudian persiapkan lasnya, paskan pada area pengelasannya. Nah, seperti itu, bagus. Kemudian kita rapikan, dan seterusnya. Nah, itu memberikan suara. Kemudian tadi kembali ke suara. Mau kita keraskan efek suaranya, boleh. Kemudian filter audionya mau diganti suara tupai. Oke, langkah yang pertama adalah ini harus suara yang aslinya dengan yang ada, bukan dubbing ya sebenarnya. Kita masukkan sini, ada pilihan suara. Ini dia. Mengubah suara menjadi suara tupai. Coba ya. Oke, langkah yang pertama adalah menata besinya, kemudian persiapkan lasnya, paskan pada area pengelasannya. Nah, seperti itu, bagus. Kita coba yang lain, contoh dua aja. Ini misalnya mau diganti suara robot. Oke, langkah yang pertama adalah menata besinya, seperti itu. Itu ya kita bisa memberikan suara di sini dubbing, kemudian efek suaranya bisa kita ganti. Kita ganti suara tupai aja biar lucu. Nah, langkah selanjutnya setelah bisa seperti ini, kemudian
ini sudah ya, kita mengenal menu-menu yang ada di sini aja dulu. Audio kemarin sudah, suara sudah. Nah, ini bisa langsung melakukan perekaman sebenarnya. Ya, coba merekam kamera. Wah, dia akan merekam ke arah sana. Akan langsung masuk. Oh, tidak. Dan ada lapisan ya, kemarin sudah ada beberapa yang belum tag dan shooting sudah ya. Nah, misalnya kita mau masukkan video kita di sini, ya ada namanya chroma key. Chroma key, ya kita harus membuat rekaman dulu, rekaman dengan background warna hijau saya sarankan ya. Misalnya seperti itu. Kita buat rekaman dulu. Balik. Nah, ini background saya warna hijau. Ini lebih bagus kalau warna hijau ya. Background saya. Nah, kita buat rekaman dulu situ video. Wah, ada stiker keliru. Nah, ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke ya. Stop. Nah, video saya mau dimasukkan ke KineMaster-nya. Maka yang perlu kamu lakukan adalah menggunakan chroma key. Biar tampilannya tidak ada backgroundnya seperti ini ya. Kita bisa tumpuk di sini. Nanti kita masukkan di sini. Lapisan dan media dan kamera. Nah, ini. Video bisa masuk di dalam video. Nah, kemudian video ini kita crop dulu supaya ya pas ini aja. Kemudian menghilangkan backgroundnya bagaimana caranya? Itu ada pilihan kunci chroma key ya, aktifkan. Nah, kita atur situ supaya menghilangkan warna hijaunya. Kenapa warna hijau? Karena warna hijau lebih apa bahasanya lebih sensitif, lebih mudah untuk dihilangkan. Ya. Nah, ini mau ditaruh di mana? Oh, di sini boleh. Dengan efek masuk yang bagaimana? Mudah. Terus, ya. Misalnya tadi kok warna chroma key-nya kurang ya, kira-kira supaya ini tidak kelihatan backgroundnya, chroma key-nya ditambahin. Kunci chroma. Nah, ini ya. Tadi agak kurang pas ya, harus sesuai posisinya dulu, ada sedikit cahaya sedikit. Nah, ini mau diarahkan di sini aja. Taruh, ganti posisi. Oh, nah, ya. Dan mau diputar. Nah, pindah situ bisa juga ya. Mau dibalik, oh bisa juga. Oke. Ini chroma key-nya masih kelihatan karena memang tidak terlalu bersih tadi ya chroma key-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara menyimpannya, menjadikan ini sebuah video. Kamu klik gambar ini, bagikan, kemudian simpan video ke galeri. Kemudian ada pilihan QHD, FHD, HD, SD, kualitas rendah, standarnya adalah HD. Ini akan lebih bagus ya. Kita klik HD dan tunggu kita prosesnya. Proses ini tergantung dari lamanya video, kemudian kapasitas HP, kemampuan HP. Ketika HP-mu agak terlalu lambat ya lama. Kalau videomu durasinya pendek ya juga cukup cepat ya. Kita tunggu 31 detik lagi. Kalau sudah berarti kemudian nanti kita bisa coba play dulu untuk melihat tampilan dari video yang sudah kamu edit. Itu ya. Nah, 4 detik, 3 detik, selesai. Oke, nah kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah tersimpan di galeri. Kalau kita mau langsung play ya putar untuk melihat tampilannya ya. Video sistem. Ini karena posisi video HP saya berdiri sebenarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Iya. Ini bisa kita atur ya. Kenapa posisi videonya seperti itu? Ini bisa kita atur di sini. Sorry. Pengaturan. Pada bagian orientasi tegaknya ya. Kemudian ini misalnya supply kembali. Ini HP saya harus saya tidurkan. Bentar. Nah, terputus. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.